Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Diar Sambonrojati, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan semester 4, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai bahaya narkoba. Tentunya teman-teman mengetahui betapa bahayanya narkoba. Selain narkoba bisa menyebabkan kecanduan, gangguan syaraf, juga narkoba juga bisa memberikan efek-efek dampak negatif lainnya. Mungkin, kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Apa saja sih, yang bahaya itu ketika teman-teman mengkonsumsi atau bahkan menjadi pecandu narkoba itu sendiri? Narkoba memiliki banyak dampak negatif yang tentunya tidak dapat disepelekan. Salah satu contohnya yaitu, menurunkan kesadaran, hingga bisa menyebabkan hilang ingatan. Bahaya narkoba yang pertama, itu menurunkan kesadaran yang dapat berujung dengan hilangnya ingatan. Hal tersebut dikarenakan narkoba dapat mengakibatkan, eee, efek sedatif seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh yang terganggu. Tentunya itu sangat, beresiko dan sangat buruk, bagi kesehatan diri sendiri. Selanjutnya yaitu bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Jika terjadi, pengidap bisa saja mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi, bahkan kejang. Bila dibiarkan tanpa penanganan, gejala-gejala seru dapat berujung pada kerusakan pada otak. Selanjutnya yaitu merubah sel di otak. Bahaya narkoba yang satu ini dapat terjadi jika digunakan dalam jangka panjang. Hal ini dapat terjadi ketika teman-teman, atau keluarga atau saudara sudah menjadi pecandu dari narkoba dan dalam dosis yang tinggi, maksudnya beberapa jenis narkoba memaksa otak bekerja tidak semestinya. Otak dipaksa bekerja lebih cepat, tapi menekan saraf pusat, memaksa diri untuk lebih tenang. Perubahan sel di otak akan terganggu komunikasi antara sel saraf, sehingga dapat memicu kerusakan otak permanen. Setelah berhenti mengonsumsi narkoba, penyembuhan tidak dapat berjalan dengan cepat, pasalnya efek kecanduan dari narkoba dapat berlangsung seumur hidup. Itu makanya biasanya untuk pecandu pecandu narkoba itu ketika dia ingin berhenti, dia harus melalui, beberapa tahap proses rehabilitasi dan lain-lain, dan itu tidak, membutuhkan waktu yang singkat, itu membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya bahaya yang selanjutnya yang paling fatal yaitu narkoba bisa menyebabkan kematian. Kondisi terjadi akibat konsumsi obat-obatan, dalam kadar berlebih, yaitu lebih tinggi dari jumlah yang dapat, ditoleransi oleh tubuh. Gejala overdosis narkoba ditandai dengan kejang-kejang, mulut berbusa, dan bola mata yang mengarah ke atas. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan, narkoba ini berbahaya menurut tingkatannya. Yang pertama yaitu, berapa banyak yang dikonsumsi. Semakin banyak obat dikonsumsi, semakin besar bahayanya. Contohnya, terlalu banyak mengkonsumsi obat penenang dapat menyebabkan overdosis fatal hingga kematian. Selanjutnya ya berapa sering, obat ini digunakan. Semakin sering obat diminum atau dikonsumsi, makin besar risikonya bagi kesehatan, terutama jika tubuh belum sempat pulih sepenuhnya dari efek konsumsi sebelumnya. Selanjutnya yaitu, mengkonsumsi beberapa jenis obat-obatan, yang berbeda. Menggabungkan beberapa jenis obat dalam fungsi yang berbeda dapat berakibat fatal bagi pengguna. Hal tersebut dapat mengubah efek obat dan jadi, ada bahaya. Selanjutnya, yaitu ketika obat dikonsumsi bersamaan dengan alkohol. Menggabungkan obat-obatan dapat menghasilkan efek yang tidak terduga dan, terkadang berbahaya, apalagi jika dibarengi dengan, mengkonsumsi alkohol.
Lantas setelah kita mengetahui begitu banyaknya, dampak negatif ataupun kerugian jika seorang mengkonsumsi atau justru, menjadi pecandu narkoba, tentunya, kita harus dengan tegas mengatakan tidak kepada narkoba. Atau mungkin teman-teman sering membaca, "Say no to drugs." Lantas bagaimana ketika, ada teman-teman ataupun teman dekat kita sendiri menawarkan narkoba kepada kita? Mungkin kita akan menjumpai banyak motif, seperti contohnya ketika kita mengalami depresi ataupun kita mengalami kelelahan, kita mengalami banyak masalah, eee, orang-orang yang berusaha mencari keuntungan tanpa memikirkan kesehatan orang lain akan menghalalkan segala cara. Contohnya dengan cara menawarkan narkoba. Tujuannya apa? Ya mungkin awalnya diberi gratis, diberi dengan harga murah, namun itu adalah langkah yang begitu fatal ketika teman-teman mau menerimanya. Kenapa? Karena dengan awalnya diberi dengan gratis ataupun dengan harga murah, itu adalah langkah awal teman-teman, eee, bisa menjadi sosok pecandu. Jadi dengan jelas ketika itu entah keluarga, teman dekat, ataupun saudara sendiri menawarkan yang berhubungan dengan narkoba, alangkah baiknya, langsung katakan tidak dengan tegas. Lantas bagaimana ketika kita, sedang dihadapkan dengan masalah, kita pusing, kebingungan, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita tidak harus, mencari hal instan seperti hanya mengkonsumsi narkoba dan lain-lain yang bisa membuat kecanduan. Salah satunya kita bisa mengajak keluarga kita, teman kita, atau saudara kita refreshing, menghibur diri, tentunya dilakukan bertujuan agar mengurangi sedikit beban pikiran, bukannya kita lari kepada hal-hal negatif yang justru menghilangkan mungkin, beban pikiran kita sementara, justru akan menambah masalah di depannya. Juga kepada orang tua harus terus memperhatikan anak-anaknya ketika mungkin anaknya sedang dibebani dengan banyak tugas di sekolah ataupun kuliah, eee, ditambah lagi mungkin dengan persoalan-persoalan di lingkungan teman ataupun keluarga, dan sebagai orang tua juga harus terus memperhatikan anaknya, mengarahkan tentunya dengan, cara-cara yang baik-baik. Karena pada masa remaja ini, sulit ketika anak dinasehati namun dengan nada keras. Bisa saja ketika kita keras kepada anak kita, justru anak kita lebih keras, yang mengakibatkan, eee, tindakan-tindakan di luar, sepengetahuan kita, itu justru sangat berbahaya. Tentunya orang tua di sini berperan penting ketika, mungkin sudah melihat anaknya sedang pusing atau sedang banyak masalah, alangkah baiknya ajaklah keluar atau berbelanja mungkin atau jalan-jalan, setidaknya bisa meringankan beban pikiran si anak sebelum terjerumus kepada hal-hal yang berbahaya, bahkan justru sampai ke arah mengonsumsi narkoba. Selanjutnya banyak-banyak berikan waktu kepada keluarga, terutama kepada orang tua, banyak luangkan waktu sehingga anak-anak tidak bosan, tidak merasa jenuh berada di rumah. Selain kesibukan mungkin tugas dari sekolah, lantas di rumah tidak mendapatkan, eee, apa yang selayaknya didapatkan di lingkungan keluarga, tidak menutup kemungkinan anak-anak yang awalnya mencoba-mencoba atau hanya ikut-ikutan temannya lama-lama bisa terjerumus lebih dalam, bahkan hingga bisa menjadi pecandu narkoba. Itu sangat berbahaya. Eee, Makanya bagaimana seorang keluarga, terutama seorang orang tua bisa, me-manage waktu agar tetap ada quality time bersama keluarga, tentunya memperhatikan anak-anaknya. Tentunya itu hanya beberapa hal mengenai bahaya bahaya tentang, narkoba. Mungkin, masih banyak hal-hal negatif, hal-hal merugikan yang akan, dihadapi ketika teman-teman
mengkonsumsi barang haram ini. Jadi tetap, ingat katakan tidak kepada narkoba, jangan beri peluang sedikit pun barang tersebut masuk diri kita. Karena apa? Mungkin ketika kita hanya mencoba-mencoba sedikit demi sedikit, lama-lama akan kecanduan, dan ketika sudah menjadi kecanduan itu merupakan, hal yang sulit untuk ditinggalkan. Mungkin itu saja yang dapat, saya sampaikan. Mohon maaf apabila, ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.